Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Kasih langkah mundur langkah coce. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi malam kita sudah berangkat explore, akan tetapi kita disuruh pulang istirahat. Ya. Karena informasi dari Tuan Bilo bahwasanya ketika kita mau memasukkan satu parasit ke tubuhnya Barnabon, akan tetapi mengingat kita yang tidak bisa menggunakan alat dari Profesor Agwan itu akhirnya kita pending terlebih dahulu ya. Rombongan para sahabat yang lainnya sedang berusaha untuk mengobati si Profesor Agwan ya, karena tadi malam benar-benar keadaannya itu tidak bisa dikondisikan teman-teman. Cengep-cengep ya mungkin bahasa gitu ya. Nah, setelah kami pulang sore tadi saya alhamdulillah mendapatkan kabar dari Yang Syarif bahwasanya Profesor Agwan sekarang lumayan membaik ya keadaannya ya. Nah, sekarang sudah lumayan membaik. Mungkin barangkali Profesor Agwan itu bisa menjelaskan lah kepada kami mengenai alat atau remote yang dititipkan ke saya, sistem atau cara kerjanya itu seperti apa sebelum kita memasukkan satu parasit ke tubuhnya si Barnabon, teman-teman. Nah, doakan saja yang terbaik, semoga misi ini cepat selesai. Amin. Karena mungkin selesainya misi ini kita mau rencana mau kemana, Mas? Mungkin kita mau jenguk tim Kasih 2. Insya Allah ya, semoga diberikan kelancaran, umur panjang. Intinya kalau di rumah herbal sudah longgar lah ya. Dan terima kasih yang sudah datang ke rumah herbal, sudah mampir. Alhamdulillah banyak sekali ya, tapi mohon maaf teman-teman bagi yang datangnya pagi, terkadang menunggunya sangat lama ya. Mengingat saya pulangnya sampai rumah pun baru jam 9 ya, sampai akhirnya saya harus istirahat dulu. Paling kita bisa ke rumah herbal itu sekitar jam 4 ya, jam 2 lah paling cepat, jam 3 ya. Mohon maaf banget ya, apalagi tadi saya diceritain sama Mas Gun ada yang nangis ya Gun? Iya, nunggu dari jam 10. Nunggu dari jam 10, katanya saya pengen ketemu Mas Gana, hanya ingin mengucapkan terima kasih, nggak pengen apa-apa enggak. Katanya dulu Ya, mohon maaf tadi. yang ngucapin terima kasih gara-gara minum itu. Gitu ya. Iya. Dari mana Gun tadi Gun? Yang itu Wonosobo punya. Wonosobo ya. Saya sudah terima kasih kembali nih saya. Kalau mungkin mbaknya nonton ya, saya ucapkan terima kasih kembali ya. Dan semoga dengan kesembuhan itu jenengan semakin meningkat ibadahnya. Amin. Belum tentu sehat itu adalah rezeki. Bisa jadi sehat adalah ujian. Betul. Dan belum tentu sakit adalah ujian. Bisa jadi sakit adalah cara Tuhan untuk memberikan hidayah. Benar. Tetap berpikir positif apapun takdir yang datang ke tubuh atau badan kita. Lapangkanlah dadamu. Jangan sampai malaikat kita. Buset, Diki. Jangan. Skip aja. dan saya teman-teman ya, yang belum hadir bisa silahkan alamatnya. Mas, ya, rumah herbal Gasetim Mangon, Jawa Tengah, Banyumas 53176 itu. Lebih enaknya datang sekitaran jam 2 ke bawah. Itu Ke atas dong. insya Allah. Hah? Ke bawah tuh. Ke atas dong. Kan yang turun. Iya Pak. Ya. Jadi ketemu sama inilah Mas Gana lah minimal. Kalau Sogun sudah pasti ketemu. Kalau Mas Blandas itu yang nggak mau diajak kalau ketemu itu. Buat seperti itu ada inilah acara lah. Oke lah, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah mundur langkah. Jangan lupa sebelum nonton video tim kasih, alangkah baiknya kita beribadah terlebih dahulu. Yang beragama muslim sholat terlebih dahulu. Cincin apa sih gue? Mas Diki sekarang pakai cincin. Saya dibeli jimat nih, Mas. Promosi. Dibeli jimat, diskonan ini Mas. Flash sale ya. Nah, ya, intinya beribadah terlebih dahulu. Pasukan anti skip iklan. Maju terus. Yo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Sepring. Nenek Sepring. Bagaimana, Nek? Jadi seperti ini manusia. Kedatangan saya menghampiri kalian. Ada sesuatu hal yang ingin saya pastikan terlebih dahulu. Sebelum semuanya itu menjadi malapetaka. Apa itu, Nek? Saya mendengar bahwasanya kalian semua memilih jalan untuk memasukkan 13 parasit itu ke dalam iblis barapun. Apakah itu benar? Ya, insya Allah kita akan melakukan itu. Dan saya ingin bertanya, apakah ini keputusannya sudah benar-benar bulat manusia? Insya Allah. Nek Sepring. Karena kita pun tidak mau menunggu lama-lama, mengingat pertahanan mereka yang berjaga di sana itu makin kasihan. Di sini yang saya takutkan adalah jika 13 parasit Idriska itu ditanamkan di tubuh iblis Barnabun yang sangat kejam, nanti yang ada iblis Barnabun bisa meluluh lantahkan tanah ini manusia. Tentunya kami sudah banyak sekali pertimbangan dan rundingan, Nek Sepring, sampai akhirnya kita memutuskan hal itu. Sebenarnya kemarin sih ada pilihan lain ya yang lebih baik, tapi pilihan itu saya gagal. Gagalnya karena mohon maaf ada pertentangan hati dan kepercayaan, sehingga beliau-beliau juga sepakat kita lakukan itu saja. Jika memang itu keputusan yang kalian pilih itu benar-benar kau meyakini ini yang terbaik, saya akan mempercayai keputusanmu. Tapi saya hanya ingin berpesan kepada dirimu, kalian semua janganlah percaya sepenuhnya terhadap Profesor Aguan. Karena yang saya takutkan dengan adanya 13 parasit itu dipasangkan ataupun ditanamkan ke dalam iblis Barnabun itu, nantinya Profesor Aguan akan memanfaatkan keadaan ini dengan cara memanfaatkan iblis itu untuk menyerang kita semua. Itu perlu kita ingat manusia. Ya, terima kasih Nek Sepring sudah mengingatkan. Saya juga masih mau mencari kabar atau belum dikasih kabar oleh beliau-beliau para sahabat yang lainnya mengenai keputusan terakhir, karena tadi malam saya dengar keadaan Nyai Aguan itu sudah benar-benar tidak memungkinkan. Lagi pula saya sendiri cuma dikasih alatnya, belum tahu cara sistem dan kerjanya itu seperti apa, Nek Sepring. Baik, semoga saja apa yang kita harapkan nantinya itu bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Kita harus tetap berhati-hati. Kita harus tetap waspada. Apa yang akan terjadi jika nantinya iblis Barnabun sudah ditanamkan 13 parasit itu ke dalam tubuhnya? Insya Allah. Karena saya sendiri yang mengetahui semuanya mengenai parasit jika ditanamkan terhadap iblis yang sangat kejam itu akan menjadi seperti apa. Ya, saya juga minta tolong arahannya dari Nek Sepring sendiri. Dan seapakah benar jika nantinya yang terjadi adalah memusnahkan 13
parasit itu dan juga iblis Barnabonya juga. Apakah itu benar? Ya, informasinya demikian, Nek Sepri. Baiklah, jika memang kebenaran itu memang nyata, jadi tugas saya untuk menjaga parasit itu sudah selesai. Saya telah selesai, telah terputus amanah dari leluhur saya. Tetapi apakah dengan ikhlas ataupun rela? Sebenarnya di sini rela tidak rela saya harus merelakan ini semua karena ketakutan terbesar saya adalah iblis Barnabon sampai bisa meluluhlantahkan tanah ini ataupun bumi ini. Malah justru Nek Sepri itu jadi ringan amanahnya, tetapi tidak bisa dipungkiri. Nek Sepri ini pewaris dari parasit itu. Takutnya ada beban ketika parasit yang dititipkan oleh leluhurnya itu hancur bersama iblis Barnabon. Sebenarnya Makanya kita betul restu. tujuan untuk meluluhlantahkan dunia ini. Jika memang ini adalah pilihan yang terbaik, maka semoga saja apa yang menjadi tujuan kita semua dapat terkabul dan berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah manusia, saya serahkan permasalahan ini kepada kalian karena sebenarnya saya yakin dan saya melihat di dalam tubuh kalian semua itu memiliki kelebihannya masing-masing. Baiklah, doakan yang terbaik saja buat kami, dan jangan lupa pantau kami terus menerus. Jika memang ada sesuatu yang mungkin kami tidak tahu, tolong segera kami kasih tahu, karena sedikit banyaknya informasi itu sangat berarti buat kami. Baiklah, tentunya di sini saya pun akan membantu sebisa saya untuk menahan iblis Barnabon ataupun menahan parasit itu agar tidak bergejolak di dalam tubuhnya iblis Barnabon. Baiklah. Terima kasih Nek Sepri. Ini kita juga sambil menunggu kabar dari para sahabat yang lainnya. Nanti insya Allah jika saya sudah kasih kabar, saya kasih tahu ke Nenek. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akan melanjutkan tugas saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada Nek Sepri yang ya sebenarnya sangat bagus ya, mengingatkan agar tidak ceroboh ataupun trader. Cuma kita tetap ngikut para sahabat yang lainnya teman-teman, itu keputusannya seperti apa dan keadaan Yai Akban untuk sekarang itu bagaimana. Jadi kita mulai lanjut kembali. Siapa ini? Ada apa? Wan? Kenapa? Saya ada sedikit permasalahan, ada sedikit intinya di sini saya ingin meminta pertolongan dari kalian. Ya katanya tadi mengatakan istrinya sakit apa itu? Iya benar. Saya tidak tahu sebenarnya istri saya sakit apa.
kondisinya tidak memungkinkan. Dia selalu merengek kesakitan. Dan sekarang istri saya sedang diurus oleh seorang tabib. Saya melihat dari kejauhan. Kalian memancarkan cahaya. Dan saya rasa kalian ini orang-orang yang baik. Ya kami memang Manusia-manusia baik. Eyang apa Ki atau Bisa saja tidak apa-apa. memang kami itu menggunakan cahaya ini Ki Mugar itu untuk penerangan. Bukan cahaya itu yang saya maksud. Maksud saya, di tubuh masing-masing dari kalian memancarkan cahaya. Ya mungkin hanya kaumku saja yang dapat melihatnya. Kalian tidak merasakan ataupun melihatnya secara langsung. Saya meminta bantuan kepada kalian karena mungkin hanya manusia seperti kalian yang dapat membantu saya. Silakan duduk ya, silakan duduk Mugar. Silakan. Tetapi saya sebenarnya malu untuk meminta bantuan kepada kalian. Maksudnya gimana sih? Sakitnya apa? Mau dijelaskan barangkali kami membantunya. Kata tabib yang mengurus istri saya. Istri saya itu sakit di bagian dalam. Dalam mana? Di dalam tubuhnya ada sedikit masalah. Cuman memang istri saya yang tidak kuat dan selalu merengek kesakitan. Ya, dan saya diperintahkan oleh tabib tersebut karena tabib itu banyak sekali yang datang kepada dia. Jadi saya menuruti apa katanya. Saya disuruh mencari penyembuh untuk istri saya. Saya pun sebenarnya tidak tahu wujud penyembuh itu, tetapi saya diberitahukan itu adalah sebuah, mungkin di bahasa kalian itu virus. Karena menurut tabib yang dapat memakan penyakit dari penyakit istri saya itu adalah virus itu. Mungkin kalian dapat mencarikannya untuk kesembuhan istri saya. Karena saya tidak tahu bentuk dan rupanya. Hanya disembuhkan dengan cara Seperti ini manusia. Saya mencari virus itu. Lalu tabib yang sedang mengobati istri saya akan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan nanti dengan sendirinya virus yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu akan memakan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh istri saya seperti itu. Kalau tidak salah, virus itu bernama Idariska. apa tadi? Virus Idariska. Dari rawat wajah kalian, sepertinya kalian mengetahui tentang virus Idariska itu. Butuh berapa virus untuk istri Samen itu sembuh? Tabib yang mengobati istri saya mengatakan di dunia ini ada 13 virus Idariska. Tetapi istri saya hanya membutuhkan satu saja. Itu pun kalau ada. Dan saya rasa kalian dapat membantu saya ataupun dapat mencarikan untuk kesembuhan istri saya. Tolong manusia. Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak tahu harus mencari obat Idariska itu kemana. Tolong manusia. Saya sangat membutuhkan virus itu untuk kesembuhan istri saya. Apa sih? Ki Mugar tahu bahwasanya saya
tahu mengenai virus itu? Dari raut wajah yang kalian tunjukkan ketika saya memberitahu virus itu, sepertinya kalian mengetahuinya. Tolonglah ambilkan. Atau kalau tidak, kalian tunjukkan saja arahnya kemana dan di mana persisnya virus Rizka itu berada. Nanti biar mas saya yang 2 bangka ini mengambilnya sendiri. Susah juga. Susah bagaimana maksudnya? Ini untuk kesembuhan istri saya. Terus terang, istri saya yang sudah tua itu baru 2 bulan kemarin dia melahirkan seorang anak. Ada anak kecil yang mesti diurus oleh ibunya. Kalau dibiarkan penyakit itu di dalam tubuh istri saya, kemungkinan besar istri saya tidak akan selamat ataupun mati. Benar yang dibutuhkan oleh tabib yang menyembuhkan itu benar virus Rizka, atau mungkin ada cara lain, obat lain itu gitu? Untuk sementara ini tabib hanya mencari virus itu manusia. Tidak ada obat lain lagi untuk menyembuhkan istri saya. Menjelaskan yang Saya rasa tidak bisa. Walaupun tabib itu bisa datang kemari, dia tidak perlu memerintahkan saya untuk mencarikan virus itu, karena dia terlalu banyak pasien yang harus dirawat, termasuk istri saya itu. Seperti ini, percuma saja kita tidak akan pernah bisa menghentinya. Memangnya berada di mana virus itu? Kenapa kalian mengatakan tidak bisa mengambilnya? Kalau diceritakan sangat panjang, tapi mending seperti ini saja. Kita cari jalan yang lain, jangan menggunakan virus itu. Tetapi saya rasa hanya itu yang dapat menyembuhkan istri saya manusia. Tolonglah, kalaupun seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kau tidak mau mencarikan ataupun mengambilkan, tolong beritahu saya jalan untuk mengambil virus itu. Bahaya, Yang terpenting di sini istri saya selamat dan anak saya yang baru lahir itu dapat terawat. Kalau saya memang sudah tua bangka, cepat atau lambat saya pasti akan mati. Jadi sama masih muda. Istri saya memang sudah tua, tetapi ya saya sebagai seorang laki-laki masih ada hasrat. Jadi lahirlah seorang anak. Sebenarnya anak saya sudah 6. Anak saya yang terakhir ini anak yang ke-7. Baru 2 bulan kemarin dia dilahirkan. Tolonglah manusia. Saya yakin kalian ini orang-orang yang baik, mau membantu saya yang sedang berusaha dan sedang membutuhkan bantuan untuk pertolongan. Mana ya? Tolonglah manusia. Andai kata menggunakan cara lain, apa tidak bisa selain virus itu? Tabib yang merawat istri saya tidak menemukan cara lain kecuali cara itu. Tabibnya dengan siapa sih? Panggilkan saja, Mas. Ya tidak bisa, karena banyak pasien yang mesti harus ditangani. Ya, siapa Ya, tahu, siapa tahu kan dengan penjelasan dari tabib itu memastikan loh. Nama tabibnya tabib Cirebon. Mungkin kau pernah mendengarnya. Dia tabib sederhana. Rumah untuk mengobatinya pun sederhana sekali. Tabib Cirebon. Coba saya yang manggilkan ya. Silakan. Kalau memang Masuk dulu saya, Mas. Kondisi dulu. Yo.
Itu udah beberapa lama itu sakitnya itu istrinya, Mas? Sebelum istri saya mengandung itu sudah terkena penyakit itu. Cuman memang setelah melahirkan kondisinya malah tambah lemah. Tapi di dalam anaknya apakah penyakit itu ikut ke anaknya atau tidak? Nah itu bersyukurnya saya, anak saya tidak tertular penyakit yang diderita oleh istri saya. Assalamualaikum tabib. Kenapa kok ada di sini? Saya meminta bantuan kepada Kau sudah mendapatkan virus yang digunakan untuk menyembuhkan istrimu atau belum? sayangnya belum. Maka dari itu saya meminta bantuan kepada manusia-manusia ini. Apakah kau mengetahui keberadaan dari virus Idriska itu? Sehingga Perkenalkan, nama saya Dana. Saya kawan dekat dengan Abi Ponidin. oh, Tabib Ponidin. Iya, Kau adalah kawan dari Tabib Ponidin. benar. Oh, saya adalah anak buah dari Tabib Ponidin. Seperti ini kawan Tabib Sirwo ya namanya ya. Ya. Kawan Tabib Sirwo, saya tadi dikasih tahu sama Ki Mugar Susmo, apa namanya tadi? Benar manusia. Ki Mugar Susmo. Ya, dia adalah salah satu pasien saya. Istrinya sedang sakit parah. Dia mungkin jika tidak menemukan obat dalam waktu dekat ini, dia akan ditinggalkan oleh istrinya. Tolonglah manusia. Dia menanyakan perihal virus Idriska. Iya, benar. Apa nggak ada cara lain selain virus itu? Jadi seperti ini manusia. Sebenarnya saya sudah bertanya kepada siapapun mengenai penyakit yang diderita oleh istrinya Mugar ini. Bahkan Tabib Ponidin pun tidak mengetahui obat apa yang tepat untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan saya teringat betul mengenai salah satu penyakit yang dapat makan ataupun menghilangkan penyakit lain. Nah, itu adalah penyakit Idriska. Jadi, setelah saya pikir-pikir dan pertimbangkan, dari kondisi yang diderita oleh istrinya Mugar, itu bisa disembuhkan hanya menggunakan parasit Idriska. Parasit Idriska? Benar. Tolonglah manusia. Sebenarnya, sepengetahuan saya dan saya pun bertanya kepada kumpulan tabib-tabib di dunia, parasit Idriska itu hanya ada 13 di dunia ini. Dan jika kita menggunakan satu saja parasit itu, kita bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Tolonglah Yang manusia. terpenting kita bisa mengolahnya itu seperti apa. Kalau semisalnya kau tidak ikhlas untuk menolong istriku, paling tidak kau bisa menolong nyawa seorang bayi. Bagaimana? Apakah kau mau mengetahuinya atau tidak? Saya masih ada urusan. Jelaskan saya ini kawan Tabib lagi aja ya. Saya sedang diundang untuk menyembuhkan pasien yang kakinya patah. Nanti saya panggilkan Tabib Sirwo lagi kalau saya sudah mengetahui berita itu ya. Ah, baiklah. Kau harus secepatnya mendapatkan parasit itu. Iya, Di- iya, karena jika kau ingin menyelamatkan istrimu itu, iya, tapi Baiklah. saya akan segera mungkin. nanti saya bertemu Ponidin. Apa yang ingin kau pesankan? Tolong jaga istri saya. Temui saya. Ah, baiklah. Kau kangen dengan Ponidin? Baik, baik.
tolong jaga istri saya selagi saya mencari. Tenang saja, ada anak buah saya yang sedang melawatnya. Terima kasih Pak Giri. Salam. Waalaikumsalam. Aduh, Tolonglah manusia. Kita tidak punya pilihan di Mekar. Gimana? Kenapa kau bisa mengatakan tidak punya pilihan? Saya sudah mengatakan, saya minta tolong. Kalaupun kau tidak mau memberikannya ataupun mencarikan virus itu, biarkan saya yang mencari. Yang penting kau menunjukkan jalan. Saya akan gambarkan sedikit untuk Mekar mengenai virus Idrisa itu dan posisi saya, di mana di bawah itu adalah sungai penuh dengan buaya. Saya ada di atas pohon, di mana di atas pohon itu ada ular yang sudah mulai mendekat dan ingin mematukku. Sedangkan ketika saya turun ke darat, sudah ada banyak sekali harimau yang kelaparan. Itu posisi yang sangat sulit. Itulah yang mungkin saya bisa katakan kepada Mekar Kusmo. Tetapi bagaimana dengan nasib istri dan anak bayi yang baru keluar? Saya kan mungkin saya akan bisa memberikan jawaban ketika saya bisa keluar dari kejerakan itu. Di lain sisi, ular yang sudah mulai mendekat dan akan mematukku jika saya tidak cepat-cepat melakukan pergerakan. Saya turun ke bawah pun sudah ada singa yang sudah mulai kelaparan dan harimau. Jika saya nyemplung ke air pun sudah ada buaya. Tetapi di posisiku seperti ini lebih menyulitkan. Istri saya, istilah kata sudah ada malaikat maut dekatnya. Dan anak saya seperti memegang bom waktu yang kapan saja bisa membunuhnya karena tidak ada ibu yang merawatnya. Sedangkan saya sudah ditangkap. Tidak mungkin saya menggendong anak saya sudah tidak mampu. Tolonglah manusia. Saya yakin di hati nuranimu ada rasa ingin menolong saya. Tolonglah saya. Tapi beri saya waktu untuk memikirkan posisi saya ini. Ya tidak apa-apa, tetapi saya harap itu secepat mungkin karena istri saya kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tolonglah. Jadi tolong kita bersabarlah terlebih dahulu. Kita doa saja bersama-sama. Keputusan mana yang terbaik? Sudah berbagai macam doa saya panjatkan. Sudah beberapa makhluk saya temui, tapi rata-rata makhluk yang saya temui malah mengolok-olok saya. Berbeda dengan kalian, saya yakin kalian mau membantu saya, membantu istri saya dan anak saya. Saya orang yang miskin, tidak punya apa-apa, bahkan untuk berobat, tetapi itu saja saya harus berhutang. Entah, saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar hutang itu. Tolonglah. Sebentar ya, Mekar. Iya manusia. Bagaimana bisa? Apakah ada sesuatu hal yang ingin kisah sampaikan?
apa yang sedang mengacaukan pikiran Kisana sehingga kelihatannya Kisana itu sangatlah pusing. Kimukar. Perkenalkan Tuan Pilo. Perkenalkan. Nama saya Mukar, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan merasa jijik ketika bersalaman dengan saya, Tuhan? Memang saya sudah tua bangka seperti ini. Tunjukkan wujud aslimu. Apa maksud Tuhan? Tunjukkanlah wujud aslimu. Saya tidak mengerti. Saya memang seperti ini. Saya memang tua bangka. Tetapi kamu seharusnya saya dengan melempar salam dari saya. Saya tidak melempar salam saya kepadamu, tapi saya harap tunjukkanlah wajah aslimu. Janganlah kau bersembunyi di balik topeng yang menyelimuti tubuhmu itu. Saya masih tidak mengerti. Sebenarnya apa tujuanmu terhadap manusia-manusia ini? Saya hanya meminta pertolongan, meminta bantuan. Apa yang kau inginkan dari manusia-manusia ini? Saya ingin meminta obat kepada manusia-manusia ini untuk menyembuhkan istri saya yang sedang sakit. Obat apakah yang kau minta dari mereka? Katanya Menurut tabib yang sedang minta panas katanya. istri saya, obat itu bernama Tadi mas nama masih apa ya? Tunjukkan wujud aslimu dan katakan apa niat sesungguhnya dari dirimu. tidak tersangka. Kalian mengetahui apa maksud dan tujuanku yang sebenarnya. Setelah saya berjabat tangan dengan Kisana, saya merasakan ada sihir yang menyelimuti dari mereka semua. Jadi, berhati-hatilah dengan kekuatan, karena di setiap kekuatan itu tentunya akan memiliki titik kelemahannya di sana. Karena kalian sudah mengetahui siapa saya sebenarnya, saya akan beberkan apa maksud dan tujuan saya sebenarnya juga di sini. Yang jelas, saya menginginkan kebangkitan dari hidup manapun yang sedang kalian halang-halangi. Banyak banget kok ya. Saya tidak tahu siapa yang jelas. Saya di sini mendukung. Saya di sini sangat menginginkan Barnapun panutanku bangkit kembali seperti dahulu. Hai Kisana, alangkah baiknya sebelum kau terkena imbas dari amukan Barnapun, kau pikirkanlah terlebih dahulu apa yang menjadi kenyataan. Tidak mungkin bangkitnya Barnapun itu ibarat nafas ataupun udara segar masuk ke dalam hidung. Karena di sini Kisana tidak ada manfaat ataupun tidak ada kepentingan lainnya. Lebih baik Kisana pergi dari tempat ini. Karena saya dan para manusia ini sedang ada urusan yang sangat penting. Ya, saya akan pergi. Tetapi ingat baik-baik perkataan. Saya tidak akan membiarkan kalian menghancurkan tugas Barnapun. Saya sudah mengetahui semua rencanamu. Kalian akan menghancurkan tugas Barnapun. Tapi saya rasa itu tidak mungkin. Silakan pergi. Kalian tunggu saja. Serang lebih Tuan Pilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang telah terjadi Pilo? Jadi seperti ini Kisana.
Alhamdulillah, Kisanak masih terfikirkan untuk mengundang saya datang ke tempat Kisanak. Jika Kisanak tidak mengundang saya untuk datang menghadap Kisanak dengan makhluk itu, nantinya yang ada, masalah ini akan semakin panjang Kisanak. Astagfirullahaladzim. Karena setelah saya berjabat tangan dengan makhluk yang Kisanak temui itu, dia sudah menanamkan sihir agar Kisanak terkalut dan menutupi pandangan Kisanak, sehingga rasa belas kasih yang Kisanak miliki itu menginginkan untuk menolongnya dan bertujuan menghentikan tujuan awal Kisanak. Pantas saja ya. Hipnotis. Tadi kuping saya berdengung-dengung terus, itu salah satunya ya Tuan. Benar sekali Kisanak. Itu adalah salah satu efek dari sihir yang diberikan oleh makhluk tadi Kisanak. Jadi ngomongnya ngerti apa pun. Ada apa sih? Aku udah ngerti mas, yang melu boy. Alhamdulillah, Kisanak sekarang sudah sadar. Seperti ini Kisanak. Kebetulan sekali, saya pun sebenarnya ada tujuan menemui kalian semua Kisanak. Ya. Jadi seperti ini. Alhamdulillah, Profesor Agwan sekarang dalam kondisi yang lebih baik Kisanak. Alhamdulillah. Profesor Agwan sudah bisa berinteraksi dan bisa melakukan sebuah kegiatan, namun kondisinya masih lemah. Lah, rencananya seperti apa? Saya tunggu rencana itu Tuan. Jadi seperti ini. Untuk saat ini, Kisanak alangkah baiknya bertemu dengan Profesor Agwan agar Kisanak bisa mengetahui cara kerja dari alat yang ada di Kisanak itu setelah parasit ini saya tanamkan ke dalam tubuh Barnabas Kisanak. Ya. Setelah itu, jika memang rencana ini akan benar-benar terjadi untuk membasmi ataupun memusnahkan iblis Barnabas itu, maka kita akan lakukan pada saat itu juga. Itu. Lantas untuk menanggulangi kecurigaan serta pesan dari nenek Sebring tadi, boleh percaya dengan Yai Agwan, akan tetapi jangan sepenuhnya. Yang ditakutkan itu adalah salah satu permainan halus dari Yai Agwan. Seperti apa Tuan Bilo? Saya sudah menyerahkan permasalahan ini terhadap Patih dan Eyang Martaji di sana. Oh, berarti nanti saya tanyakan kepada beliau saja. Bisa kau tanyakan terhadap Patih ataupun Eyang Martaji. Karena saya ditugaskan untuk menanamkan parasit itu bersama salah satu teman dari Profesor Agwan yang ahli untuk menanamkan parasit di sana. Dan jangan lupa di sana, ini sudah benar-benar mendesak. Jika bisa dilakukan sekarang, maka lakukanlah secepat mungkin di sana. Baiklah, jika memang seperti itu Tuan Bilo, akan saya lakukan di Baiklah. waktu ini juga. Maka saya akan mengantar Kisanak semua bertemu dengan Profesor Agwan, sehingga Kisanak bisa mendengarkan penjelasan bagaimana cara penggunaan ataupun cara kerja dari alat itu Kisanak. Baik Tuan Bilo. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kena hipnotis. Makhluk yang tadi di sini apa? Siapa guna gun lupa? Nugar susmu. Hipnotis benar. Mau lihat kita suruh bantu itu.